Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam sehari-hari. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Langsung saja, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah metodologi penelitian keagamaan dengan tema pendekatan antropologi dalam penelitian keagamaan. Kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rama Ilhami. Yang kedua ada Mbak Mia Emayanti. Yang ketiga ada Mei Merlian Safitri. Yang keempat adalah Mbak Lulu Ulbaiti. Langsung saja untuk materi pertama, yaitu definisi antropologi. Definisi antropologi yaitu secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, dari asal kata anthropos berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Sedangkan secara harfiah berarti ilmu tentang manusia. Menurut tokoh Hervé Russet Berbart mendefinisikan antropologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia, khususnya asal-usul, ragam bentuk fisik, adat istiadat, dan keyakinan pada masa lalu. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri-pemateri kita. Kepadanya dipersilakan. Hai, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis antropologi. Jenis-jenisnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama antropologi fisik atau yang bisa disebut paleontologi, yang mengkaji asal-usul manusia, evolusi dan sejarahnya. Kemudian jenis yang kedua itu ada antropologi budaya, di mana budaya itu yang menjadi arkeologi, etnologi, dan etnografi. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu hubungan dengan keagamaan, di mana agama itu dipahami sebagai kepercayaan dan pola perilaku. Manusia menggunakan kepercayaan tersebut untuk mengendalikan alam yang tidak mampu ia kendalikan sendiri. Oleh karena itu, agama menjadi bagian dari semua kebudayaan yang ada di dunia. Lantas agama itu mengandung dua ajaran. Yang pertama itu agama yang diwahyukan Tuhan melalui para rasulnya kepada manusia, di mana ajaran dasar agama terdapat dalam kitab suci itu memerlukan penjelasan secara arti dan pelaksanaannya. Kemudian yang kedua itu bersifat lebih relatif, nisbi, berubah dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Antropologi agama. Antropologi berupaya melihat hubungan antara agama dengan berbagai peranata yang terjadi di masyarakat. Antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik dan sistem keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai suatu sistem ide, wujud ataupun nilai dan norma yang dimiliki oleh anggota masyarakat yang mengikat seluruh anggota masyarakat tersebut. Hasil pendekatan penelitian. Antropologi merupakan suatu jenis pendekatan keilmuan yang berusaha mengkaji hubungan agama dengan peranata sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam arti lain, pendekatan ini berfungsi atau berfokus dalam mengkaji hubungan agama dengan kondisi ekonomi dan politik.
Cara atau cara pendekatan antropologi dalam mengkaji suatu masalah disiplin agama adalah yang pertama yaitu menggunakan corak deskriptif. Dimulai dengan melakukan kerja lapangan atau observasi dengan menggunakan jangka waktu yang lebih lama. Yang kedua yaitu praktik konkret dan nyata di lapangan. Secara lebih spesifik, cara ini dibutuhkan keterlibatan secara langsung peneliti. Yang ketiga yaitu komparatif, yang artinya studi dan pendekatan antropologi memerlukan perbandingan dari berbagai tradisi, sosial, budaya, dan agama-agama. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Selanjutnya tuh dalam berbagai penelitian antropologi agama dapat ditemukan dengan hubungan positif antara kepercayaan agama dengan kondisi ekonomi dan politik golongan masyarakat yang kurang mampu. Nah, pada umumnya itu mereka itu lebih tertarik kepada gerakan-gerakan keagamaan yang menjanjikan perubahan tatanan sosial masyarakat. Nah, sedangkan golongan orang yang lebih kaya itu lebih cenderung untuk mempertahankan tatanan masyarakat yang sudah mapan secara ekonomi lantaran tatanan itu menguntungkan pihaknya. Nah, selanjutnya bisa kita tarik kesimpulan bahwa pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya untuk memahami agama dengan cara melihat mewujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Nah, melalui pendekatan ini, agama itu nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Nah, dengan kata lain, cara-cara yang digunakan dalam disiplin ilmu antropologi dalam melihat sesuatu masalah digunakan pula untuk memahami agama. Terima kasih. Terima kasih para pemateri yang telah menyampaikan materi-materinya tentang pendekatan antropologis dalam penelitian keagamaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.